ketemu lagi dengan saya, Jana Nur Pratiwi di podcast Pendidikan Matematika. Di sini kami kedatangan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Sleman. Ada Mas Rapi dan Mas Bu. Maaf ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Kelas berapa? Saya kelas 11, Kak. Kelas 11. Saya kelas 10 masih baik. Oh, masih baru. Jurusan apa nih? Kita jurusannya multimedia, Kak. Jadi satu jurusan gitu ya, satu jurusan. Emang jurusan nggak ada yang IPA IPS? Jadi di sekolah kita tuh IPA IPS ada jurusannya. Jadi kan ada 6 jurusan nih ya, Kak. Jurusan yang pertama mungkin ada yang ngambil IPA itu teknik TKJ, sepeda motor. Terus yang kedua IPA 2 itu dapat IPA sama mendesain ruangan ya, kalau nggak salah. Iya, desain ruangan gitu. Terus IPA 3 tentang teknik komputer, Jaringan komputer. Ya, TKJ mah yang itu. Pertama sepeda motor, kedua untuk itu membuat ya grafis ruangan. Terus IPA 3 itu TKJ teknik jaringan komputer. Terus yang keempat itu ada jurusan IPS, Kak. IPS 1 itu tentang tata busana. Iya. Tata busana. Terus kita di IPS 2. IPS 2 Multimedia. sama multimedia. Terus satunya lagi itu ada kelas agama, Kak, di IK. Jadi di IK itu ada banyak agamanya. Terus jurusan mereka tata boga, masa. Terus yang itu yang kan Madrasah Aliyah ya? Iya. Kok kayak ke SMK gitu jurusannya? Kayak ada yang tata busana, TKJ kayak gitu. Nggak kayak kalau di sekolah aku dulu. Sekolah aku dulu kalau aku sih ada IPA IPS dan isi IPA tuh kayak fisika, kimia, biologi kayak gitu. Nggak ada yang TKJ. Emang dari awal kayak gini atau karena Kemendikbud ada peraturan yang P5 itu? Mungkin kalau ini udah dari dulu ya, Kak. Jadi sebelum ada peraturan P5 sama di saya kan masih kurikulum 2013. Jadi dari kemarin-kemarinnya masih sama gitu, Kak. Jadi emang kita madrasah nekenin tentang keagamaan sama kita ngejar keterampilan juga, Kak. Jadi di situ kita komplit dapat agama, kurikulumnya sama SMA negeri yang lain juga sama kita dapat keterampilan. Kita unggulnya di Mansaf Sleman itunya, Kak. Oh, gitu. Kenapa nih mau ke MA Sleman? Alasan saya dulu ya. Iya, Jadi silahkan. Oke. Jadi alasan pertama itu saya SMP saya kan masuk ke MTS itu udah termasuk madrasah kan. Jadi Jalur. Iya sejalur, Kak. Sama orang tua juga. Re, saya bahasa Jawa ya, Kak, maaf Iya, ya. boleh. Re, kowe kan sekolah MTS, ku lanjut ning man wae rapopo. Ku yo apik ono keterampilanane. Nah, di situ aku juga mikir, kayaknya bagus nih ya. Ada lumayan banyak temanku. Jadi, oke mah, nggak apa-apa. Saya coba daftar. Dan itu saya daftar pertama pakai tes CBT, Kak. Dan itu nilai saya pas mentok banget di KKM itu, Pak. Jadi kalau misalnya udah turun satu nilai aja saya nggak terima. Tapi alhamdulillah saya terima. Tadi itu orang tuanya ngomong apa ya? Kalau bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia. Bukan orang Jawa sih. Nah, kamu kan habis dari MTS nih ya, ada agamanya. Kamu mending lanjut di MA juga, madrasah. Ada agamanya juga sama ini ada keterampilan juga. Jadi kamu bisa dapetin agama, Bisa ngembangin juga. Iya. Bisa di situ. Itu alasan saya, Kak. Dari Mas Bu? Iya, kalau saya ya, Kak, kan dulu kan saya SMP itu kan pondok ya, di Bina Umat sekitar daerah Sumberarum. Nah, waktu pondok itu kan habis lulus kan, Mbak. Nah, itu setahu saya dari kakak kelas di sana itu pada larinya tuh ke Mansatu Sleman ini semua. Banyak kakak kelas kenalan saya yang dari Bina Umat yang sekarang lagi di Mansatu Sleman. Salah satunya tuh ada beberapa orang itu sekarang kelas 11 sama kelas 12. Nah, karena pertama saya lihat dari penawaran kakak kelas saya ya, waktu itu saya lihat-lihat dulu dari brosurnya itu ada kayak saya tertarik sama Mansatu Sleman ini dari ininya, Kak. Prestasi-prestasinya saya kepo kan, saya dulu di pondok itu kan cuman belajar doang terus hafalan Quran doang kan, Pak. Nah, jadi kayak prestasi di luar sekolah tuh kurang gitu. Jadi saya pengen coba di Mansatu Sleman ini buat cari prestasi. Akhirnya saya tertarik masuk, memang minat dari diri sendiri. Tapi waktu itu ditawarin orang tua, tapi saya emang udah niat dari awal sebelum lulus itu. Mau ke? Iya, Mansatu Sleman. Iya. Ya. Sekarang masih
pondok juga? Udah enggak. Udah enggak. Iya. Berarti pure sekolah aja berarti. Iya. Oh. Tadi ngomongin prestasi, sekarang masuk ke ekstrakurikuler apa sih kalian? Kalau dari saya mungkin di sekolah ekstrakurikulernya bola voli ya. Berarti Main bola voli. prestasinya disalurkan ke bola voli kayak gitu. Niatnya kayak gitu Kak, tapi saya malah berprestasi di bidang lainnya Kak, Oh, bukan di volinya Kak. Di bidang lainnya maksudnya di mana gitu? Skill. Skill mungkin Matematika. baru berapa sih ya? Enggak, MTK matematika saya masih pemula Kak, belum bisa. Mungkin baru sepak bola ya Kak. Saya juga baru pemula kok. Belum jadi sepuh belum. Iya. Mungkin saya cuma di sepak bola dulu Kak. Terus besok bulan depan mungkin ada kompetisi, insya Allah kalau tim kita juara kita bisa ke Amin. nasional lagi. Oh, pernah ke tingkat nasional berarti? Belum, cuma hampir. Hampir. Iya. Berarti Dari kalau 4 sebelum besar, gitu. nasional apa berarti tingkat apa? Kalau sebelum nasional itu provinsi Kak. Provinsi. Tepuk tangan dulu dong. Cuma hampir doang. Tapi kan udah mewakili ini kan. Enggak, itu jadi klub kita itu kan itu antar klub semua ya Kak. Sama di seleksi 1 Jogja. Oh. Terus dipilihin ada 3. Nah itu punya aku tuh Dira kok ke posisi Dira tuh kebetulan malah ke posisi yang Bagusnya. jadi enggak Oh gitu. Oh, next iya. time enggak apa-apa. So, Kalau saya Kak itu ekstranya 2 kalau saya. Yang pertama itu tonti. Yang kedua broadcasting. Broadcasting itu yang ada hubungannya sama podcast kayak gini juga. Nah, kalau saya itu tertarik dari tonti itu karena emang saya udah bawaan suka PBB ya, dari SD itu udah pernah dilatih langsung sama Polres Sleman. Jadi dulu kan ada lomba PBB, terus pernah juara juga SD tempat saya. Nah, SMA ini kan udah nggak pernah lagi. Terus di SMA ini saya mau lanjutin. Nah, berhubung waktu ikut tonti ini saya kepilih Paskibra kelas 10 sendiri. Ini bareng Mas Iya. Rafi juga jadi satu oh, peleton. prestasi. Jadi kemarin di 17 kemarin ke ulang tahun Indonesia ke-78. Iya. Alhamdulillahnya sekolah kita Manado Sleman jadi pasukan pengibar bendera Kak, di Kecamatan Berdiam. Iya. Di Pasingan. Dan di sini mumpung Dira lahir kebetulannya saya jadi pemimpinnya. Iya. Pemimpin peletonnya. Jadi seru, satu pengalaman yang Sangat. bagus image. Iya. Kayak ikutan kayak gitu tuh kayak seneng gitu ya. Iya. Ya seneng dari hati Kak, soalnya Kak. Kita lihat dari hati, ini tugas negara juga, kita juga patut bangga. Kalau saya dulu sih ekstrakurikulernya apa ya? 6 aku ikutan 6, 2 organisasi dan 4 ekstrakurikuler. Regular gitu ya. Iya. Tapi saya tidak masuk ke Paskibra karena saya postur tubuhnya udah kayak gitulah ya, kelihatan ya. Jadi ya saya cari aman aja. Mungkin saya bisa menulis puisi, saya masuk mading, saya pengen ke alam-alam, saya masuk pramuka kayak gitu. Terus di satu sisi ada yang disuruh saya mau jadi ketos. Ada pemilihan ketos dan semua ini harus ngajuin gitu semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu, perwakilan. Nah, saya disuruh dan nggak tahu ya mau bilang alhamdulillah mau bilang enggak gitu loh. Saya lolos dan jadi wakil ketua OSIS, bangga sekali. Saya juga posisi sekarang lagi gitu juga Kak. Saya Gimana? ini saya kan di kandidatin jadi calon ketua OSIS nih ya Kak. Tapi saya masih mikir-mikir lagi Kak. Mau bingung mau masuk atau enggak, tapi kayaknya enggak. Masuk aja nggak apa-apa. Soalnya orang tua nggak bisa ngedukung sama ada faktor lain sih. Oh, gitu. Saya juga mau kejar prestasi sama kejar ini Kak. Kadang kan saya kan mau niatnya ingin daftar Apa? ya daftar Apa? mungkin Polisian. daftar polisi atau TNI. Oh. Ya, jadi saya lebih ke fokuskan itu aja daripada yang itu nanti makin sibuk. Takut nggak bisa ngebagi waktunya atau? Iya, takut nggak bisa bagi waktu sama tanggung jawabnya gede Kak. Iya sih. Ganggu sekolah juga takutnya. Kita OSIS aja udah agak gangguin jam sekolah, tapi nggak apa-apa bisa. Kalau sebagai anggota mungkin bisa, tapi Bisa. kalau sebagai ketua mungkin Tanggung jamnya jawab. lebih, Iya. tanggung jawabnya lebih gede. Nggak apa-apa. Kalau Mas Bowo ini sama daftar ketos juga. Saya masih ini kan masih kelas 10 masih baru saya Mbak.
Oh gitu, Nah, jadi milih aja ya. Ya, kemarin belum lama ada pembukaan OSIS, salah satunya Mas Raffi ini. Nah, karena kan saya belum tertarik masuk OSIS juga pengen kan belum ada pengalaman organisasi. Ya, saya tertarik daftar OSIS. Nah, sekarang saya masih calon, belum nunggu pengumuman kelulusan seleksinya itu. Udah. Ya. Kayak gitu. Cuman ya Oh, yang kepilih itu udah silent. dulu juga saya tuh nggak ikutan jadi anggota OSIS, cuma saya masuk OSIS karena langsung nyalon jadi ketos. Dan Iya. itu aku berdoanya kayak yalah nggak usah lah gitulah, karena berat juga kan, aku juga belum ngerasain jadi pemimpin itu gimana. Dan ternyata kata orang tua udah yain aja, kayak seriusin aja gitu. Ya udah aku seriusin dan ternyata lolos, meskipun ya saya jadi wakil, tapi saya bangga sekali sama sekolah saya sendiri. Oke. Ngomong-ngomong di Madrasah Aliyah Sleman itu gimana sih guru-gurunya? Enak pasti? Guru-gurunya enak ya Mas. Iya. Walaupun ada 1 atau 2 guru ya. Iya. Boleh dibicarakan di kamera nanti. Pasti Mungkin yang guru-gurunya. agak egois, agak seenaknya sendiri. Tapi ada beberapa yang lain juga ngajarnya bagus, enak. Iya. Salah satunya wali kita yang multimedia itu, Iya, yang tadi. Bu Fatimah itu ngajarnya enak. Dia peduli sama kita siswa-siswanya. Perhatian sama anak kelasnya Iya. juga. Enak. Kalian tuh pengen pembelajaran yang kayak gimana sih? Kalau jujur pribadi sendiri ya Kak, kalau saya sih pengen yang kelasnya tuh anteng. Bentar dulu. Nih tolong ya Bu gurunya dengerin. Permintaan Bu, maaf ya Bu. Tapi lebih kepengen ke pertama ruang kelas ya Kak, ruang kelas ganggu banget soal pembelajaran. Soalnya kelasku di pojok bawah sama sirkulasi udaranya kurang. Tapi mau gimana situasinya aku harus tetap kontrol itu ya. Cara pembelajarannya harus tetap efektif, fokus. Terus yang kedua pengen kelasnya tuh tenang gitu, pada serius belajar. Emang kenapa? Berisik. Kalau kelas itu agak berisik ya Kak, jadi ya kalau dalam belajar agak ngeganggu juga. Terus yang terakhir tuh apa ya Kak? Lebih ke arah siswa-siswinya tuh jaga norma sikap lah. Ada teman-temanku itu tuh yang ada bagian satunya agak berisik sama tidak menghargai guru, itu juga aku agak sebel kan. Tapi wah, ya udah, aku sebisa mungkin fokus sama diriku sendiri aja. Iya sih bener. Pengennya. Ke masing-masing aja deh kayak gitu. Tapi bentar dulu, harapannya buat teman-teman supaya nggak berisik. Harapannya ya hal basic sih terserah kalian, tapi lebih bisa ngehargain guru lah ya, mau itu gurunya kamu benci atau enggak, sama kalau pas kadang serius ya serius, kalau bercanda ya bercanda. Mungkin itu aja harapan. Itu buat teman-teman harus bisa lebih menghargai gurunya ya. Kalau lagi serius nggak boleh berisik. Ya. Oke. Buat Mas Bo gimana? Kalau saya sih, Mbak, lebih ke ini ya. Kalau dari sisi guru ya, kalau saya enak aja sama seru semua gitu, meskipun ada yang ngatain juga kalau gurunya itu galak atau enggak gini, tapi nyatanya Saling itu. iya. Iya. Nah, tapi kalau kan pendapat orang tuh beda-beda ya Mbak. Nah, kalau mungkin ya kalau teman-teman saya juga mengira juga kayak gitu juga, tapi kalau saya enak aja karena dulu menurut saya enak aja termasuknya guru-gurunya, meskipun agak tegas sedikit atau apa, karena dulu di pondok tuh guru saya tuh udah agak ngeri Tegas, gitu ya. lebih ngeri ya. Lebih tegas. Jadi kayak udah fisik biasa juga. aja Iya. gitu kan. Malah lebih enak, ini cuma tinggal belajar, dengerin, perhatiin, kalau berisik cuma ditegur doang gitu, atau enggak suruh kemana di luar kelas, lari lapangan atau enggak gimana gitu lah. Kalau dulu di pondok saya sampai disuruh apalah dipakai perantara ya, soalnya kayak benda dipukul atau enggak gimana gitu. Ya. Kalau dari segi kelas saya ya Mbak, kan saya sebagai ketua kelas juga harus ngatur ini juga, ngatur anggota kelas. Nah, berhubung karena saya udah sebelum waktu sama saya masuk ke sana itu kan saya udah berusaha buat kenal sama satu kelas kan Mbak, biar saya tahu orangnya kayak gimana, biar saya paham mereka tuh harus digimanain gitu. Nah, untungnya mereka itu kalau lagi ada guru itu tahu harus ngapain Mbak. Jadi kan saya udah kasih tahu di kelas gitu, satu kelas kan Mbak. Nah, itu kan saya udah kasih tahu kalau
ada guru tuh usahain diem saya bahas ke tentang dalam hal agama gitu, mereka langsung paham langsung diceramahin gitu maksudnya. yes kan ceramah juga sih mbak kayak Lulusan pondok nih, Iya. langsung kasih Iya. ceramah. ya, jadi mereka juga paham. Saya juga satu kelas sama teman saya yang satu pondok sama saya 3 orang. Nah itu mereka juga tahu kepribadian saya di pondok gimana, jadi mereka udah paham harusnya kayak gimana kok di kelas itu kan. Yang berhubung tuh juga anak kelas saya banyak yang lulusan pondok juga ya mbak, jadi udah enak, itu juga orang-orangnya enak semua mbak, jadi kayak serunya tuh ada waktunya. Kalau ada lomba gitu mereka juga serius banget pak, sampai kayak harus ketemu di mana ini juga. Tapi beberapa kan ada yang strict parent juga kan mbak, jadi kayak kurang aktivitas di luar rumah. Saya juga salah satunya strict parent juga, tapi saya karena halnya itu penting semua, orang tua alhamdulillah ngizinin ya kayak gitu. Kayak dari sekian banyak yang diceritain gitu ya tentang guru-gurunya gimana, anak-anaknya gimana nih, ada nggak sih guru yang paling baik gitu, yang kalian, aku tuh suka sama guru ini karena pelajarannya tuh enak atau apa? Pastinya ada mbak, ada. Pelajaran apa? Ada berapa ya? Paling 2 kalau nggak 3 sih mbak. Yang pertama itu guru multimedia Bu Fatimah gitu. Ya. Itu enak gurunya. Terus yang kedua ada guru ekonomi kelasku, namanya Bu Arini. Ya. Dia itu kalau bimbing pertama aku gini, wah ekonomi kelas 10 gini tuh. Kalau Bu maaf mbak, kelas 10 gini mbak. Wah ekonomi gini-gini aku nggak paham rusnya, udah bingung. Tapi pas kelas 11 gurunya beda, langsung ini guru bisa nih, enak nih, santai tapi serius. Jadi aku agak fokusin ke ekonomi, dan kemarin sempat ikut APBN kiriman 1 seniman, tapi mungkin belum rezekinya ya. Nggak Yes, Ray. Sama apalagi yang guru enak ya. Matematika, guru matematika enggak? Matematikanya kalau menurutku matematika yang sekarang lebih baik daripada guru matematika yang dulu. Aduh Pak, ini gimana Pak? Lebih enakan yang sekarang. Maksudnya dalam artian gurunya itu tuh tegas sama ngasih materi, walaupun agak cepat tapi bisa dipahami gitu mbak. Kan juga aku, ini guru bagus nih. Oke, nggak apa-apa. Jadi akhirnya mungkin Suka sama matematika? bisa, iya suka matematika. Jadi saya Wih, dulu SMP tuh paling benci samanya matematika mbak. Tapi Sama. masuk sama. pas masuk SMA itu mulai tertarik hitung-hitungnya itu. Ternyata gini tuh, lumayan seru juga kan. Gini. Mungkin itu aja mbak yang aku beri yang paling suka, favorit ya. Iya. Dari Mas Bowo itu gimana? Kalau saya itu Gurunya? sama halnya sama kayak Mas Rahwi juga mas. Yang tadi yang pertama itu sekarang kan jadi wali kelas saya itu. Iya. Bu Fatimah tadi itu paling enak banget, paling toleransi sama paling pengertian banget. Betul. Kalau kita juga ada salah tuh dinasihatinnya juga baik-baik. Nanti jadi kalau misal udah digituin, saya tuh inisiatif nganu kelas udah itu tuh Bu Fatimah tuh juga udah baik-baik, kita usahain tuh juga banggain Bu Fatimah gitu loh. Aku juga kasih tau kayak gitu ke anak kelas biar mereka ngertiin Bu Fatimah juga. Bu Fatimah tuh udah enak gitu. Nah, sama yang guru kedua itu guru ekonomi juga mbak. Sama itu gurunya itu juga enak, seru. Masuk kelas itu aja udah kita suruh kayak gimana ya, misalnya tepuk 1 gitu, kayak gitu sampai tepuk 5 gitu. Nah itu seru banget mbak. Jadi mood kita yang down langsung naik lagi, yang awalnya ngantuk-ngantukan jadi semangat lagi. Ya. Oh sama ada satu guru lagi mbak favorit. Wah ini paling favorit satu sekolah nih, namanya Pak Suryono. Mana? Pak Suryono. Wah Itu belum itu ada mas kayaknya. itu guru sejarah, jurusan IPS paling pokoknya gurunya paling fun, paling serius. Kalau pas serius, kalau fun dia fun, ngasih pembelajaran enak, ngasih tugas juga masuk. Enaknya itu gimana? Tugasnya banyak. Kita di sini pertama mungkin datang, assalamualaikum, ini duduk. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Ayo nih pan-pan gitu. Iya. Nah bikin seru, kasih berita-berita yang baru, trending-trendingnya. Terus habis itu baru kita kasih nulis materi. Terus materinya udah dijelasin, langsung kita ngerjain ke LKS ya. Ngerjain LKS itu udah selesai, nilai dimasukin. Itu enaknya gitu sama Pak Sur. Sama fun aja gitu. Gak terlalu banyak apa gitu ya. Iya. Langsung satset. Satset Iya. istilahnya. Bener emang suka sih kayak sama kayak gitu ya. Sejarah. Udah sejauh ini kalian nggak ada tertarik buat suka sama matematika gitu? Kalau saya sendiri sih it's okay lah MTK lah ya, tapi akhir-akhir ini kok
rumusnya makin ruwet dikit. Iya, sama. Cuman oke, aku coba cari, soalnya aku suka yang agak rumit tapi aku wah kayaknya seru nih, harus aku pecahin ini, harus gini. Gimana caranya harus bisa aku pecahin. Tapi gurunya ini kan, It's okay, walaupun agak tegas. Justru itu yang dicari. Pas gurunya tegas, siswanya pada kadang diem, terus merhatiin gitu. Mah tenang, enak gimana? Rasanya dapet. tapi aku lebih ke suka yang guru yang santai tapi serius gitu loh, nggak terlalu tegas. Soalnya kalau tegas tegang ke kitanya gitu kalau belajar. Ya, soalnya tipe orang beda-beda ya, Beda-beda. Kak. Iya sih benar. Kalau dari Mas Bo gimana? Tadi apa Mbak Sama pertanyaannya? suka sama matematika enggak? Oh, matematika. Kalau kok di MAN sekarang ini ya Mbak, sekolah saya sekarang ini malah saya jadi tertarik ya karena pertama dari faktor gurunya. Gurunya itu tuh kalau kasih penjelasan tuh enak, tapi juga ternyata tuh kalau kita udah otak kita udah sampai batasnya gitu, gurunya paham langsung. Ya kalian udah capek kok, gurunya nanya gitu. Oh iya Bu, briefing bentar Bu, santai dulu. Nah, langsung oh yaudah saya setel lagu ya gitu. Beliau Seru setel ya? lagu gitu ya, pakai speaker gitu 5 menit atau 10 menit gitu. Nah, akhirnya kita udah Bu, kita udah enak gitu. Yaudah kita lanjut gitu, enaknya gitu. Siapa? Bu Ayu. Bu Ayu. Iya. Bu Ayu. Iya. Bu Ayu. MTK. Berarti kalau kalian udah suka sama matematika, ada nih berarti kedepannya buat kalian masuk ke prodi pendidikan matematika. Enggak sih Kak, agak kepikiran Kak. Cita-citanya mau jadi apa? Saya Polisi, mungkin kan? polisi, insyaallah. Mas, Kalau saya sih pengusaha Mbak. wih. Tapi kuliah dulu kan? Iya, kuliah dulu jelas. Motivasi apa sih? Siapa sih yang membuat kalian termotivasi buat kamu mau masuk polisi dan Mas Bowo mau masuk ke perusahaan gitu, mau jadi pengusaha? Kalau aku dulu, Mas. kalau aku sih ini Mbak, tertarik sama tentang bela negara itu tuh tegas, disiplin, tertib. Aku suka yang kayak gitu Mbak. Tapi kan polisi tuh kayak gini gitu, sekan sama orang-orang gitu karena Oh iya. Jadi doang gitu. tapi ini Mbak, sebenarnya ada sih ya rahasia di balik-balik gitu. Tapi ya walaupun masyarakat menilai polisi kayak gitu, mungkin ya sebisa mungkin saya sebagai polisi juga tanggung jawab saya, atau bisa mungkin walaupun cuman sepersekian persen, walaupun 0,0001% pun saya bisa ngembalikin percaya masyarakat itu. Kalau enggak, saya bakalan jadi ini Mbak, coba ke tentara sih, TNI. TNI. Kamu enggak polisi TNI berarti. Iya, TNI itu malah disandingin sama Masih masyarakat. jadi abdi negara juga kan? Iya, abdi negara juga Mbak. Siapa termotivasi dari siapa, orang tua kah yang suruh? Itu kalau soal dari polisi atau tentara itu dari diri sendiri Mbak. Oh, mau jadi itu Ya, dari udah aku lihat itu banyak polisi yang baris-baris sama ini, kayaknya seru. Gila. jadi maunya. Iya, mau Berarti dorong termotivasi kasih dari diri sendiri. Iya. Iya. Kalau dari Mas Bowo, cita-citanya? Kalau saya kan tadi cita-citanya pengusaha kan Mbak. Iya. Tapi itu juga bisa nanti ada cita-cita lain yang tiba-tiba bikin saya tertarik gitu, siapa tahu ada gitu. Nah, tapi kalau saya sementara ini pengusaha pengennya, karena tertarik pengusaha tuh saya orangnya tuh sebenarnya tuh tertariknya sama kayak hal yang pengen melakukan, maksudnya tuh kayak menghasilkan sesuatu dari diri sendiri, maksudnya kayak misalnya kalau menghasilkan produk baru tapi itu dari inspirasi saya sendiri gitu. Jadi pengen menciptakan hal baru gitu. Nah, itu juga buat kepentingan masyarakat juga, nanti kalau perlu apa gini-gini saya bisa seimbangkan atau gimana. Sebenarnya saya tuh tertariknya itu sama ini Mbak, sama tentara sebenarnya itu, tapi karena Bisa bareng Ini, dong nanti. iya, Iya, tapi bisa. kalau saya itu faktornya itu orang tua tuh nggak ngizinin Mbak, kayak nggak suka sama hal yang berbau abdi negara karena resikonya sama keluarga nanti. Iya. Tapi saya aslinya juga pengen, nah karena saya berhubung udah masuk Paskibra ini jadi gampang gitu buat masuk Kayak abdi negara gini kayak kepolisian sama tentara ini gampang, tapi karena berhubung orang tua nggak ngizinin ya udah, jadi saya pilih pengusaha aja. Oke, berarti kedepannya nih kalau kuliah, Masnya kan udah masuk ke polisian nih ya kalau Iya. kuliah. Kalau Mas Bowo itu kejurusan apa berarti kalau mau jadi pengusaha? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Iya. Aku juga nonton sih, Kak. Sini ada nggak sih? Ada di sini manajemen. Nanti boleh ya gitu kan
di ini apa dimasukin UMBY ke daftar list Dia bisa Kak. universitas kalian gitu. Boleh. Mumpung deket dari rumah juga. Nah bener, gak usah ngekos kan? Nggak usah. Iya. Nah ngomong-ngomong kalian kan datang ke sini nih ya. Terus gimana sih kalian kesannya udah ada di Universitas Mercu Buana Yogyakarta ini? Apa sih kesannya? Gitu? Kalau aku sih biasa aja Kak, soalnya ada dari kecil di sini aku mainnya. Oh di sini. Iya, aku dari kecil dari TK SD aku pasti main di sini Kak. Tempatnya di sini tuh kalau dulu belum ada bangunan-bangunan sebagus ini ya Kak. Jadi masih banyak pohon itu aku main di situ sama teman-teman. Terus pas mulai masuk SMP sama SMA itu udah jarang kan Kak. Jadi saya paling di sini cuman buat jogging-jogging aja olahraga. Iya biasanya di sini ya di depan. Iya di depan sini sering banyak orang jogging, aku juga suka sini di sini. Sore apa pagi? Sore Kak, kalau pagi sekolah. Iya. Pagi pas. Oh iya ya kan ada Sabtu Minggu gitu. Iya, kan? kalau Sabtu Minggu pagi Kak. Setiap pagi saya pasti kesini sama teman-teman. Sama teman-teman. Udah ngajak, ayo jogging. Oke, ayo gas. Gitu. Ya kalau saya sih jarang sih ya. Mau ke sini soalnya capek, dari sini kan dari depan rektorat kan sampai sana kan. Muternya kan? Atau keluar ke sana? Saya sih random ya Kak, random. Kadang di sini, kadang kalau pas mood udah bosen keluar yuk. Keluar. Oh, muter. Kalau Mas, kok gimana? Kesannya pas lihat Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kalau saya sih Mbak tertariknya itu sama bidang ini ya, multimedia kayak gini, salah satunya podcast ini. Karena kan saya Karena kan emang dari awalnya Iya. masuk podcast kan. Iya. Karena orangnya itu saya tuh sukanya itu yang berbau tentang ngedit Mbak. Karena dulu saya dari kecil suka ngedit tapi mulai dari HP. Sekarang saya udah belajar di laptop atau PC ya. Karena habis itu saya jadi makin tertarik masuk masa SMA ini, jadi masuk ke broadcasting salah satunya. Udah ikut banyak lomba di luar sekolah juga, salah satunya kemarin top madrasah kita top 10 dari 100 madrasah. Lomba kreasi video Inggris. Se-Indonesia ya? Iya. Se-Indonesia. Sekarang itu lagi bikin ini lagi proses bikin video kreasi tentang edukasi sampah. Hari ini aslinya sekarang ini saya ini lagi buat survei tempat pengambilan video, tapi karena tiba-tiba saya diajak sama Bu Fatimah, "Oh, ayo besok ke universitas ini buat study broadcast, karena kamu kan juga anak multimedia, perlu juga." Akhirnya saya enak nih, saya lumayan bisa tahu apa podcast itu kayak gimana, karena saya belum pernah lihat langsung. Akhirnya saya enak juga lihat kayak gini tadi, itu senang banget. Ya, itu sih. Kalau dari Mas Raffi gimana kesannya buat buat podcast ini? Ini bintang 1 sampai 5, 4,5 nih. Wih. Perfect. Soalnya walaupun aku dari kecil sering main, tapi cuman di luar ini aja Mbak, nggak pernah masuk ke gedung-gedung. Ke gedung-gedung paling cuman gedung aula yang tengah situ, itu pun pas cuman ada acara. Terus sama gedung olahraga ini samping sini, itu dulu sering banget diajakin sama Simbah buat badminton di situ. Jadi bagus sih Kak. Oke, mungkin itu saja ngobrol santai bareng saya. Nah, di sini ada game nanti. Gamenya itu ada ini. Coba Mas ini. Nah, nanti ada yang bacain soal. Kalian boleh jawab no atau yes, tidak atau iya. Paham kan? Nah, nanti saya akan bertanya-tanya juga terhadap kalian. Oke, udah siap? Siap. Oke, langsung saja pertanyaan buat Mas Raffi dan Mas Bowo. Pertama, menurut kalian matematika itu mudah, ya atau tidak? Iya atau tidak? 1, 2, 3. Wih, mudah gak tuh? Kenapa nih mudahnya? Karena Pertama, kalau saya itu sukanya di matematika tuh waktu pembelajarannya Mbak, bukan waktu ujiannya. Oh. Karena waktu ujian itu saya udah tambah jadi mumet gitu. Kalau pusing. Nah, kalau enaknya tuh waktu pembelajaran dijelasin, habis itu kita coba, nanti dikasih soal yang lebih rumit lagi, terus kita jadi ada niatan buat mau mecahin ini. Nah, jadi kayak yang disuruhnya di situ Mbak, waktu pembelajarannya. Oke, suka dalam pembelajaran. Iya. Ya mungkin saya juga 11-12 kayak Mas Bowo ya, suka pembelajaran juga. Tapi
Pas ujian mumet dah asli. Jadi soal yang kita materiin sama yang di ujian itu Beda tuh. iya beda kok bisa gitu. Tolong Paling bilang aja. keluarnya paling 1-2 doang, terus yang ketiga 4 dan seterusnya beda. Gimana ini Bu? Saya mengalami seperti itu juga. Kalian boleh bilang ke guru matematikanya. Mungkin buat Bu Rizky silakan buat besok materinya yang selama ini kita pelajari bisa di copy langsung ditempel ya. Boleh. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya atau tidak nilai matematika kalian di bawah KKM? Pernah enggak? Tidak. Dari Mas. Di bawah KKM. Di bawah KKM. Iya, iya. pernah Di bawah nggak? KKM. Oh, pernah. Iya. Pernah. Pernah di bawah KKM. Iya. Itu pas apa? Ujian Ujian dong. kemarin. Ujian sama bulan. Kalau cuman apa? Tes apa ya? Cuma ngetes doang atau cuman kayak pembelajaran sehari-hari itu kasih soal yang mungkin dapatnya 190 80. Tapi pas ulangan atau pas ujian KKM. Itu udah nggak aneh sih. Iya, Saya udah. juga kayak Emang gitu. faktornya kayak gitu. Kalau Mas Tuwo, nih pernahnya tuh pas kakak nilai di bawah KKM pas ujian apa? Ya waktu ini Mbak, apa ujian doang kayak PTS atau enggak PAS cuman itu doang ya. Kalau penilaian harian masih bisa karena materinya tuh nggak jauh dari materi waktu pembelajaran, jadi masih ada di simpen. Bener. Tapi ada remedialannya kan? Iya. Ada. Ada. Walaupun nggak tahu kapan. Bisa diperbaiki kan? Iya bisa. Ya, lanjut soal berikutnya. Ya atau tidak kalian pernah dihukum gara-gara nggak ngerjain tugas terutama matematika? 1, 2, 3. No. Oh. Gak pernah. Kira-kira nggak ngerjain tugas. Iya. Gak pernah. Ya. Gak pernah sampai dimarahin gitu. Enggak, soalnya guru Rajin semua berarti ya kalian. Iya. Alhamdulillah. Kok bisa rajin semua sih? Gak seru ya? Ya karena kita sekolah baru mencari ilmu. Iya juga sih ya. Salah satu kewajiban kita sebagai pelajar kan mencari ilmu, belajar. Tapi Ya udah. saya tuh pernah waktu itu nggak ngerjain tugas matematika karena kendala sinyal. Waktu itu saya disuruh ngerjain tugas matematika tapi dikirimnya lewat Edmodo, dikasih Edmodo. Nah itu aku ada kendala sinyal tapi udah dikerjain, cuma nggak dikirim aja karena nggak Iya, nggak ada jaringan sinyal. Iya, terus Apa kamu kata Tri? karena emang semuanya emang di kamu apa emang gitu sinyalnya. Jadi ya pas aku di sekolah gurunya tuh nanya kamu kenapa nggak ngerjain tugas gitu loh. Aku udah ngerjain Pak tapi nggak ya sama aja nggak ini katanya gitu. Udah aku gurunya deket sama aku tapi pas aku nggak ngerjain tugas aku dijauhin sama gurunya tuh kayak nggak ngomong-ngomong gitu. Pas udah pas udah aku ke kantor paginya aku ngumpulin tugas ya. Aku langsung tak di ini kayak gini. Kamu jangan sekali-kali lagi ya kayak gitu. Iya Pak, iya. Sekalian aja kalau kamu nggak ada sinyal naik ke pohon katanya. Iya Pak, pasti naik. Enakan guru di sana atau guru di sini, Bang? Bingung mah ditanya saya ya. Enak dua-duanya. Karena apa ya di sana menjadi motivasi saya, di sini juga sama seperti itu. Saya akan jadikan beliau semua motivasi saya untuk kedepannya. Oke, mantap. Soal berikutnya. Ya atau tidak kalian setuju dengan kalimat matematika ilmu yang menyenangkan? 1, 2, 3. Yes, weh. Nyanyi dulu dong. Matematika ilmu yang Gak apa lah. Enggak tahu lagunya. menyenangkan sekali ya. Iya. Oke. Dah, Suka yang nggak menyenangkan. usah ditanya lagi, udah tahu. Menyenangkan. Oke, next. Kalian pernah kagum sama seseorang nggak? Waduh, ini seorangnya maksudnya apa ya, Mbak? Gimana ya? Kalian pernah kagum nggak gitu sama seseorang? Tapi Cewek atau cewek? boleh mau cewek mau cowok. Tapi kalau boleh cewek gitu, pernah nggak sih kalian kayak oh cewek ini tuh pinter, aku tuh kagum sama dia gitu loh. Aku tuh maksudnya dari dalam rangka suka atau gimana? Iya. Kagum aja nggak usah suka. Tapi kalau udah kagum pasti suka. Iya nggak Iya sih? sih. Ya kan? Iya. Pernah nggak? Ayo. Iya. Ya atau tidak? 1, 2, 3.
Ya kan, kayak aku tanya dari Mas Raffi. Aduh. Ceweknya gimana ya? Ini tolong didengar. Enggak, jangan. Oh, jangan katanya. Tanya apa? Iya. Iya. Gimana? Ya kagum sih. Kagum ya Kak, bukan suka ya? Iya, kagum. Kagum. Ada aku kagum sih sama ada cewek yang dia tuh pinter MTK, pinter ini, pinter itu, sama lumayan rajin. Awalnya aku kagum, tapi cuman pas sifatnya kayak gitu kayaknya enggak. Terus aku sama kagum ke cewek. Ada satu cewek dia tuh wah, kayak dia tuh punya trauma. Punya trauma. Trauma sama cowok gitu. Aku Oh. kok dia namanya kasihan ya, kayak aku nggak tahu kenapa inisiatif sendiri kasihan. Tapi dia tuh sering langganan juara lomba-lomba gitu Mbak. Tapi lombanya nggak aku sebutin, cuman dia ada sering juara lomba. Gak mau di-spill Nggak. orangnya. Nggak. Jangan. Nah, itu cuma sekitar bulan. Jadi itu kayak awalnya aku ngira oh ini Sasimu gini. Tapi Ternyata dia punya trauma. Karena kan dia kan kakaknya mumpung kenalanku juga. Aku tanya sama kakaknya. Ini kok adikmu kayak gini. Oh ya emang dia tuh kayak gini. Dia jelasin kenapa bisa trauma. Terus aku ngeliat itu, ternyata gitu toh, nggak kayak gini toh. Hanya aku coba, tanya sama orang yang langsung, emang kamu gini tuh? Oh kamu bisa tahu? Iya. Cie, Ya. nanya ke orangnya. Nggak tahu kenapa Mbak. Cuman ya oke. Aku jaga aja. Emang orangnya tuh masih sering gangguin kamu? Iya masih. Oke. Tak jaga. Kayak nggak mau. Amanah dari kakaknya juga. Oh gitu. Udah deket berarti sama kakaknya juga. Ya. Gak mau ini lebih dari sekedar kagum. Gak mau. Mungkin belum waktu. Oh. Biar Allah yang memutus. Udah. Jabariyah dulu. Alim Jabariyah dulu. Maaf ini Bu, siapa ya? Akidah kuburan. Udah. Tempat kuburan. Siapa? Bu Rini. Bu Rini. Izin pakai aliran Jabariyah dulu ya, Bu. Oke, dari Mas Bowo ada nggak? Saya sih ada Mbak. Iya. Tapi yang bikin saya kagum itu tuh karena punya kemiripan sama saya juga. Terus? Ya karena kemiripan itu jadi kalau waktu ngobrol tuh satu frekuensi gitu deh. Itu yang bikin saya jadi kayak langsung alah jadi. Saya kan juga kalau teman ngobrol kan saya tuh selalu ini Mbak, cari topik tuh yang berlawanan sama kepribadian saya. Ini kalau berhubung saya ketemu satu orang ya yang satu frekuensi sama saya, jadi kayak saya tuh ngomong tuh bisa melampiaskan, tapi maksudnya nggak jadiin orangnya itu pelampiasan juga, maksudnya tuh gimana ya, akhirnya saya juga ada kenalan yang kayak gini juga yang satu frekuensi, itu yang bikin saya kagum sama dia. Yang itu lumayan orangnya kuat ya Mbak, walaupun sedikit tapi dia masih mau berusaha Bener sih, jangan sampai trauma kita tuh kayak berpengaruh ke hal-hal yang lain gitu ya. Harus ada yang apalagi menyembuhkan. trauma sama cowok itu kayak enggak banget ya gitu kan. Pastinya bagi cewek biasanya cowok yang bikin trauma cewek, tapi ini cewek yang bikin trauma. Tapi sampai sekarang masih kan Bu. Tahu lah, aku inisiatif nggak tahu kenapa aku inisiatif langsung mau bantu aja gitu. Bagus itu kan. Oke. Gimana ini pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir, kalian pernah ya atau tidak ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya? Nah, yang lain yang benar. iya. Bener kan? Oh enggak. Pernah ditinggalin atau ninggalin? Oh, ninggalin. Sama ninggalin. Enggak. Ini gimana? Kita sebagai cewek tuh gimana gitu ya? Kenapa bisa ninggalin gitu loh? Kasian kan ceweknya. Apa karena nggak sefrekuensi atau ada hal yang membuat kalian ilfeel atau gimana? Yang mana dulu nih Mbak? Boleh. Boleh Mas Bowo Ya, dulu Mas silakan. Bowo. Ya udah saya. Kalau saya ya Mbak, pertama tuh kan saya pernah pacaran pernah kan. Nah, Anak pondok nih. iya dulu di Tawa pondok, nih, tawa nih. dulu di pondok. Nah, tapi karena saya tahu kan Mbak, karena di orang itu dulu frekuensi sama saya juga. Tapi karena tahu kalau saya kan orangnya kan suka pengen punya banyak teman kan Mbak. Nah,
waktu saya lagi senang-senang sama temen, nah, sama ini banyak lah kegiatan gitu, dia tuh selalu kayak gini-gini, jadi saya tuh kayak merasa inilah mbak, kekekang gitulah. Jadi nah, ya nggak mau, sama juga dari pacaran ini membawa sisi negatif ke sekitar saya. Teman-teman saya jadi sering ngomongin saya, pacaran terus. Saya kan orangnya kan agak baperan tapi nggak baperan banget gitu loh. Nah tapi karena itu saya tuh pengen udahin. Nah pertama di pikiran saya tuh waktu pengen udahin, saya tuh kasihan, nah, karena tahu saya kan mbak, kalau cewek itu kayak gimana gitu, gampang mainnya kan hati kan kalau cewek mbak. Jadi kayak saya mikir 2 kali 3 kali, kalau mas mutusin saya akhirnya kan ini kan mbak, nggak lama akhirnya takdir kayak gini, ada ibu tahu. Nah, ya habis itu ya lama ibu ini ngomong kayak gini, kalau Mas Bowo pacaran mama nggak ridho loh. Nah, dari omongan kayak gitu akhirnya saya, mas apa nggak diridoin gitu. Akhirnya saya ngomong ke mungkin belum waktunya. ya akhirnya saya ngomong, dianya baru paham mak. Saya suruh dia putus tapi dia itu selalu nggak mau mbak, jadinya akhirnya ngomong gini tentang ya itulah mas. Terus akhirnya dia paham, ya udah dia langsung bawa iyain aja. Akhirnya aku tobat gitu. Insyaallah. Nggak ada niatan lagi buat nggak dulu. Kalau misalnya saya ada rasa suka gitu, saya usahain buat batalin itu. Hindar dulu. Stay halal. Ya. Kalau dari Mas Raffi, Oh berarti cuma cerita mantan nih ya namanya ya? Waduh. boleh dong Ya. spill dikit aja. Spill dikit aja ya. Iya. Dulu sempat suka di kelas SMP nih kak. Tapi kita SMA-nya juga jadi sama. Masih sama, satu SMA juga. Terus sama Iya. Jadi SMP kelas 7 pernah iseng-iseng aja LDR ya kayak gitu, bla 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 kayak bocil. Aku dulu SMP kelas 7 tuh masih umur 13 tahun. Sendiri kan Pak 13 tahun tuh bocil lagi gimana aku. Ya akhirnya cuman bla bla terus inspire gitu. Terus di kelas 2 enggak. Dia malah sama temanku, terus pas kelas 3 balik aku lagi. malah iya dengan cara baliknya enggak pas dia lagi sendiri, pas dia sama temanku itu. Berarti Ya gitu. Kelas 9 sampai akhirnya aku juga kelas main tuh udah mulai main bola lagi kan mbak, mau kejar prestasi juga bagus. Maka dari satu hari aku capek terus dia WA gini yang kebanyakan dia ngasih saran dulu kayak bablasan kayak banyak banget, jadi akhirnya aku nggak ngepek lagi. Udah di satu malam itu aku langsung putus. oh, gitu. Satu malam itu Tapi ceweknya masih suka gitu, masih mau. gak tahu Kayak udah weh nggak apa-apa gitu ya. ya bodo amat. Oh. Aku nggak suka aku blokir. Ya. Itu hak aku. Iya. Tapi sekarang udah nggak, udah aku buka. Ya Kasian ada juga. masalah. Kasihan dia. Salah. Itu Oh, adalah iya. Iya sih emang kita hak pria lebih bisa berhak. iya. Iya, laki-laki berhak mempunyai keputusan apapun ya. Ya. Oke, mungkin itu saja ngobrol bareng sama saya di podcast Pendidikan Matematika. Terima kasih ya udah datang ke podcast sama-sama. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu buat lab Pemat untuk kedepannya gimana gitu. Mungkin untuk ini ya. Dia nggak ada sih, cuma tambahin hiasan-hiasan itu yang bagus kayak hiasan stiker atau anime itu bagus kan? Iya, Anime bagus kak. Jangan lupa ya kak. Oke. Sip. Oke. Dari Spowo. Saya sih sama mbak, tambahin hiasan-hiasan kayak miniatur anime gitu juga bagus, tambahin Oh, itu siap. bagus banyak. Oke. Ya, makasih buat sarannya ya. Ya, sama-sama. Makasih juga. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja podcast hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.